Soal nomor 1. Segitiga KLM mempunyai besar sudut K 45 derajat dan sudut L 105 derajat. Jika panjang sisi LM 12 cm, tentukan panjang sisi KL. Oke, pertama kita gambarkan dulu segitiga KLM. Ini ibu sudah gambarkan di mana sudut K-nya 45 derajat, sudut L-nya 105 derajat. Sudut M bisa dicari nggak? Oke, kita cari, mungkin kita butuh sudut M itu kita bisa cari dengan pakai sifat jumlah sudut dalam segitiga, totalnya 180 derajat. Berarti sudut M itu 180 derajat dikurang jumlah dua sudut yang lain 45 derajat ditambah 105 derajat. Maka 180 dikurang 45 ditambah 105 berapa? 150 derajat. Maka sudut M itu 30 derajat. Oke, jadi sudut M kita dapat 30 derajat. Nah, oke, jadi kita punya satu lagi nih yang diketahui, yaitu sudut M. Dan ada juga sisi LM yaitu 12 cm, dan yang ditanya adalah sisi KL. Oke. Nah, dari yang diketahui pada gambar ini, kita lihat ternyata ada satu pasang sisi dan sudut berhadapan diketahui, sama satu lagi sepasang sudut dan sisi berhadapan ditanya. Nah, berarti ini aturan sinus, bahwa kalau ada dua pasang sisi sudut berhadapan ada diketahui dan ditanya di situ, maka kita pakai aturan sinus ya. Aturan sinus ya. Nah, apa bunyinya aturan sinus? Nah, bunyi aturan sinus itu bahwa perbandingan sisi dengan sudut yang berhadapan itu, yaitu contoh KL dengan sin sudut 30 derajat karena di hadapan sisi KL gitu ya, itu akan senilai dengan perbandingan sisi dan sin sudut berhadapan yang lain, yaitu kita pilih yang 12 sama sin 45. Oke, jelas ya. Nah, gimana mencari KL? KL itu kita dapatkan dengan cara kali silang. 12 dikali sin 30 dibagi sama sin 45. Oke, sin 30 berapa? Setengah ya, kamu bisa lihat di tabel sudut istimewa. Sedangkan sin 45 setengah akar 2. Oke, kita sedangkan setengah bagi setengah habis ya. Oke, lalu 12 per akar 2. Nah, ini belum jawaban. Sebelum kamu rasionalkan penyebutnya yang bentuk akar ini dengan mengali dengan akar 2 per akar 2, sehingga didapat 12 per 2 akar 2, yaitu 6 akar 2. Oke, ini jawabannya ya. Nomor 2. Diketahui sebuah segitiga PQR dengan sudut P 45 derajat, panjang sisi QR 8 cm, dan PR 4 akar 6 cm. Tentukan besar sudut R. Oke, ini udah gambarin segitiga PQR-nya. Sudut P 45 derajat, sisi QR 8, dan sisi PR 4 akar 6. Nah, di sini kita mau ditanya sudut R. Oke, tanya sudut R. Nah, kita bisa pakai aturan sinusnya nih. Oke, kita punya sepasang nih sisi sudut berhadapan. Lalu di sini PR ada panjang sisinya diketahui, tapi sudut Q-nya nggak diketahui. Nah, bisa nggak kita pakai aturan sinus dengan mencari Q dulu? Nanti dapat Q, R bisa dicari pakai sifat jumlah sudut dalam segitiga. Oke, jadi kita pakainya aturan sinus ya, karena kita punya sepasang sisi sudut berhadapan diketahui. Dua pasang ya, 8 dan sin 45 nanti, dan
4 akar 6 dengan sin sudut Q gitu. Jadi ini aturan sinus lagi, aturan sinus dimana 4 akar 6 per sin Q sama dengan 8 per sin 45. Oke, maka sin Q 8 sin Q itu 4 akar 6 kita kali silang dikali sin 45 nanti dibagi dengan 8. Oke, sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya, per 8. Oke, kita sederhanain. 4 dikali setengah dapat 2 ya. 2 sama 8 dapat 1/4 nih. Jadi akar 6 dikali akar 2 jadinya akar 12 per 4. Akar 12 itu bukannya 4 kali 3, jadi bisa disederhanakan ya. 4 kali 3 per 4. 4 itu keluar dari akar jadi 2, 3 nya tinggal, jadinya 2/4 akar 3 atau setengah akar 3. Oke, setengah akar 3 itu adalah sin Q ya. Sin Q sama dengan setengah akar 3. Nah, sudut Q nya misalnya berapa? Sudut lancip yang nilai sinnya setengah akar 3 sudut berapa? Ayo, 60 derajat kan? Nah, jadi dapat tuh sudut Q nya 60 derajat. Nah, sekarang yang ditanya sudut R kan? Bisa dicari nggak kalau sudut P sama Q udah diketahui? Bisa. 180 derajat dikurang jumlah 60 dengan 45. Jadi 180 dikurang 105. Jawabannya 75 derajat. Oke. Tentukan nilai sinus sudut terkecil dari segitiga yang panjang sisinya 5 cm, 6 cm, dan akar 21 cm. Nah, ini pertanyaannya sudut nih, ya. Tapi pertama kita gambarin dulu segitiganya. Mana sih yang sisi 5, 6 sama akar 21? 5, 6 dan akar 21 paling pendek yang mana? Akar 21 dong ya, karena akar 21 itu cuma 4 sekian kan nilainya. Berarti 5 yang kedua terpendek, 6 yang terpanjang ya. Oke, konsep sudut terkecil yang ditanya sama soal nih itu adalah sudut di depan sisi terpendek. Nah, jadi konsepnya di segitiga tuh gitu ya. Sudut terkecil adalah sudut di depan sisi terpendek. Berarti kalau ibu kasih nama nih segitiganya sudutnya ABC, maka sudut terkecil yang mana? Di depan sisi terpendek. Karena sisi terpendek akar 21, maka sudut B adalah sudut terkecil. Jadi kita akan mencari nilai sin sudut B. Nah, kita pakai aturan apa nih? Sinus apa kosinus untuk nyari besar sudut B aja dulu. Coba perhatikan yang diketahui dan yang ditanyanya ya. Diketahui ada 1, 2, 3 sisi. Ditanya 1 sudut. 3 sisi 1 sudut itu berarti aturan kosinus. Oke, aturan kosinus ya. Jadi kita pakainya aturan kosinus nih. Loh, kok cos? Kan kita nyarinya sin, Bu. Ya, nanti kita dapat cos sin gampang, ikut aja. Nah, sekarang rumus aturan kosinusnya apa? Kalau yang ditanyanya sudut B, berarti yang depan B itu sisi akar 21 ya. Berarti rumusnya akar 21 kuadrat sama dengan, nah, kuadrat jumlah dari sisi yang mengapit ya, sama dengan
5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 5 itu dikali 6 itu dikali cos sudut di depan akar 21 yang ditanya itu cos sudut B. Nah, kita mau nyari B nya nih, berarti kita nyari cos B dulu. Nyari cos B berarti 5 kuadrat tadi ditambah 6 kuadrat dikurangin akar 21 kuadrat. Ini konsepnya pindah-pindah ruas aja ya, dibagi nanti dengan 2 kali 5 kali 6. Oke, kita hitung 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, dikurang akar 21 kuadrat ya 21 itu sendiri, dibagi 2 kali 5 10 kali 6 60. 25 tambah 36 dikurang 21 dapat 40. 40 per 60 itu 2/3 ya. Nah, jadi nilai cos sudut B adalah 2/3. Oke. Kalau cos sudut B nya adalah 2/3, cos B adalah 2/3. Nah, yang ditanyakan sin B berapa? Oke. Ini kamu bisa pakai cara menjadikan 2/3 ini sebagai desimal, lalu melihat mana sih sudut yang nilai cosnya sekian, yang nilai desimal dari 2/3 tadi. Lalu ya carilah nilai sin dari sudut itu berapa. Tapi sebenarnya soal ini cuma minta jawaban dari kamu ngelihat di segitiga siku-siku aja nih ya. Ini ada cara lainnya, bahwa kalau cos B diketahui 2/3, kita balikin lagi ke segitiga siku-siku. Kan nilai cos sin dan tan itu kan didapatnya dari perbandingan sisi di segitiga siku-siku kan. Oke, jadi kamu lihat lagi cos itu kalau di segitiga siku-siku perbandingan apa dengan apa? Cos itu sami kan? Nah, cos itu perbandingan sisi samping sudut dan sisi miring. Oke. Jadi kita misalnya B-nya tuh di sini ya. Lalu kalau sin apa? Sin itu demi. Nah, depan dan miring. Jadi kalau saminya itu 2/3, berarti samping sudut B adalah 2, miringnya adalah 3 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya depannya berapa? Nah, nyari depan berarti pakai Pitagoras. Akar dari 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat, yaitu 9 dikurang 4, akar 5 gitu ya. Nah, jadi depannya akar 5, berarti sinnya depan per miring, akar 5/3. Nah, atau 1/3 akar 5. Nah, ini 1/3 akar 5 itu. Nah, ini jawaban yang diminta sebenarnya. Oke. Soal terakhir, diberikan segi 4 ABCD seperti gambar di bawah. Panjang BC adalah, ini yang ditanya ya. Ini ada pilihan gandanya ABCDE. Jawabannya dalam akar. Coba perhatikan segitiga ABC dulu. Segitiga ABC ini diketahui sisi AB 10 akar 2. Lalu ada sudut A 60 derajat. Ditanya sisi BC. Wah, ini komponen yang diketahuinya dan yang ditanyanya nggak cukup nih buat kita pakai aturan sinus atau aturan kosinus. Karena kalau mau pakai aturan kosinus harus ada 3 sisi 1 sudut. Ini cuma ada 2 sisi 1 sudut. Kalau mau pakai aturan sinus harus ada 2 pasang sisi sudut berhadapan diketahui. Nah, lah ini yang ditanya. Lalu diketahui 10 akar 2 nih. 10 akar 2 di depannya sudutnya nggak diketahui, sudut C, jadi nggak bisa juga pakai aturan sinus ya. Jadi kita pakainya gimana dong? Ini ada segitiga ACD. Nah, di mana sisi AC-nya berhimpit nih sama segitiga ABC. Jadi kita cari dulu AC dari segitiga ACD. Nah, perhatikan segitiga ACD. Kita pakai aturan sinus apa kosinus nih buat cari AC. Di depan AC ada sudutnya. Udah dapat nih sepasang sisi sudut berhadapan. Lalu di depan 10 cm juga ada sudutnya 45. Berarti nyari AC bisa pakai aturan sinus, yaitu AC per sin 30
sama dengan 10 cm per sin 45. Nah, maka panjang AC itu sama dengan 10 dikali sin 30 dibagi nilai sin 45. Sin 45 berarti 10 dikali sin 30, lihat di tabel setengah kan, lalu dibagi sin 45 itu setengah akar 2. Oke, sederhanain, setengah sama setengah habis. 10 per akar 2 itu belum rasional, kaliin akar 2 per akar 2 dulu gitu ya. Oke, jadinya 10 per 2 akar 2 atau 5 akar 2. Oke, 5 akar 2. Nah, udah dapat AC, sekarang kita manfaatkan AC untuk mencari nilai sisi BC. AC 5 akar 2 di sini nih. 5 akar 2. Oke, ini satu sisi, 2 sisi, 3 sisi, 1 sudut. Berarti aturan kosinus. Jadi ini aturan sinus, ini aturan kosinus untuk mencari BC ya. Aturan kosinus. Nah, aturan kosinusnya BC kuadrat itu sama dengan 5 akar 2 kuadrat. 5 akar 2 kuadrat ditambah 10 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali 5 akar 2 dikali 10 akar 2 dikali cos 60 gitu ya. Cos 60 berapa? Cos 60 itu langsung aja setengah nih. Nah, setengah dikali 2 habis ya. Oke, kita hitung yuk. 5 akar 2 kuadrat berarti 5 kuadrat 5 kuadrat berapa? 25 dikali akar 2 kuadrat 2 berarti 25 dikali 2 50 ya. Nah, ditambah 10 akar 2 kuadrat, 10 kuadrat 100 dikali akar 2 kuadrat itu 2 berarti 200 dikurang 5 akar 2 dikali 10 akar 2. 5 kali 10 50, akar 2 kali akar 2 2, 50 kali 2 100. Oke, 200 kurang 100 100 ditambah 50 jadinya 150. Nah, itu panjang BC kuadrat tapi. Nah, kalau BC aja berarti akar kuadrat dari 150. Nah, nggak ada akar pasnya sih, nggak bulat ya. Jadi sederhanakan aja. 150 itu faktor kuadratnya 25 kali berapa yuk? 25 kali 6 ya. 25 kali 6. 25 nya keluar dari akar jadi 5, akar 6 nya tinggal gitu. Jadi panjang BC 5 akar 6. Oke, selesai.